Halo, ini Windbox Storyline. Hari ini aku bakal jelasin film aksi science fiction yang judulnya Jumper, jadi hati-hati karena ada spoiler. Film ini dibuka di sebuah kota kecil di Michigan, di mana David Rich, seorang remaja biasa, tinggal bersama ayahnya yang suka kasar. Ibu David pergi meninggalkannya waktu dia masih 5 tahun, dan sejak saat itu, hubungan antara ayah dan anak ini nggak baik. Sekolah jadi pelarian David dari rumahnya yang berantakan. Dia nggak punya banyak teman, tapi dia diam-diam suka sama salah satu teman sekelasnya, Millie Harris. Suatu hari setelah sekolah, dia memberi hadiah kepada Millie sebuah bola salju yang ada replika menara Eiffel mini di dalamnya. Millie yang bermimpi keliling dunia sangat menyukainya, tapi momen manis mereka terganggu oleh Mark, si pengganggu sekolah. Dia mengolok-olok David karena dianggap culun dan melempar bola salju itu ke tengah sungai es yang beku. David yang bertekad untuk mengambilnya berjalan menuju bola salju itu meskipun Millie memperingatkannya. Tapi, pas dia ngambil, es di bawah kakinya tiba-tiba patah. Kasihan David jatuh ke dalam es yang beku, air dan arus menyeretnya pergi dari situ. Dia berusaha mencapai permukaan tapi tiba-tiba tersedot keluar dari air dan dijatuhkan di tengah perpustakaan umum terdekat. Kebingungan dan menggigil, David memutuskan untuk mengabaikan apa yang baru saja terjadi dan pulang. Di rumah, ayahnya langsung berteriak padanya karena terlambat dari sekolah. Tapi remaja itu tidak ingin berdebat, jadi dia buru-buru masuk ke kamarnya tanpa bicara pada ayahnya. Tak lama kemudian, kemarahan ayahnya mulai mendorong pintu. Tepat saat dia hampir meledak, David menghilang lagi dan muncul di perpustakaan. Apapun yang ada di balik kekuatan Super David, sama dorkinya dengan dia. Saat ini, dia akhirnya mulai menyadari bahwa dia mungkin punya kemampuan aneh untuk teleportasi. Dia memutuskan untuk menguji teorinya dengan berkonsentrasi keras, dan dengan kagumnya, dia muncul di kamarnya beberapa menit setelah dia menghilang sebelumnya. Menyadari bahwa ini adalah kesempatan terbaiknya untuk melarikan diri dari ayahnya yang abusif, David mengambil tabungannya dan kabur untuk memulai hidup baru. David memutuskan untuk hidup dulu, tapi dia mampir ke rumah Millie buat ninggalin bola salju supaya dia tahu kalau dia baik-baik saja. Itu sih bukan bukti yang bagus. Setelah itu, David pindah ke kota, sewa kamar reyot di motel, dan mulai menguji kemampuannya. Beberapa kali pertama, dia malah nyemplung ke pohon di taman lokal, tapi akhirnya dia bisa menguasainya dengan hati-hati fokus pada gambar tempat yang mau dia kunjungi. Kunjungan pertamanya adalah ke Empire State Building, di mana David punya kenangan indah tentang ibunya, Mary, lewatlah si remaja yang merasa siap memanfaatkan kekuatannya sepenuhnya. Kali ini, David tahu bahwa dia hanya bisa teleportasi ke tempat yang bisa dia bayangkan. Jadi, dia mampir ke bank dan melihat-lihat berangkas sambil berpura-pura ke toilet. Malamnya, dia teleportasi masuk ke dalam brankas dan mencuri tas-tas berisi uang. Keesokan paginya, Ban menemukan bahwa mereka telah dibobol, dan polisi pun terlibat dalam kasus ini. Tak lama kemudian, seorang pria misterius bernama Rowland muncul di tempat itu dan mengatakan bahwa dia akan menyelidiki kasus untuk Badan Keamanan Nasional. Dia punya pengalaman dengan kasus-kasus seperti ini dan tahu tentang keberadaan Jumpers, orang-orang yang bisa teleport dari satu tempat ke tempat lain. Sebenarnya, dia yakin salah satu dari mereka yang melakukan ini. Lalu, adegan beralih ke 8 tahun kemudian di mana David menjalani hidupnya dengan baik. Dia tinggal di apartemen penthouse mewah di New York yang dipenuhi barang-barang mahal. Dia juga sekarang sudah dewasa dan punya kontrol yang luar biasa atas kemampuannya. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan foto-foto landmark yang memudahkan dia untuk teleport. Di mana saja di dunia, suatu malam dia teleportasi ke London dan masuk ke pub lokal. David sudah sangat nyaman sehingga dia menggunakan kemampuannya untuk hal-hal sepele. Di pub, dia menghilang dengan cepat untuk mendekati seorang gadis cantik yang duduk sendirian di bar. Ketidakpeduliannya diperhatikan oleh jumper lain, Griffin, Connor, yang juga ada di pub. Tapi David sama sekali tidak menyadarinya dan dengan santai pergi bersama gadis itu ke tempat lain. Rowland telah menjebak seorang jumper di hutan tropis Brasil. Anak muda itu mencoba menghilang tapi malah tertangkap. Seperangkat kabel yang terus menyetrumnya dan menghalanginya untuk teleportasi lagi. Kemudian terungkap bahwa Rowland adalah seorang paladin, sekelompok fanatik religius yang secara historis memburu para jumper. Para paladin menganggap orang-orang dengan kekuatan super itu sebagai abominasi. Rowland membunuh bocah itu tanpa ragu, dan beberapa detik kemudian dia mendapat telepon tentang petunjuk baru dalam kasus perampokan bank. Ya, 8 tahun kemudian kasus itu masih belum dingin. Adegan berpindah kembali ke New York, di mana David kembali ke apartemennya dan secara mengejutkan menemukan Rowland di sana. Tapi gak tahu dia siapa. Remaja itu coba ngusir dia, tapi Rowland balas dengan memukulnya pakai tongkat khusus yang nge-shock dia dengan 3000 volt listrik. Ini bikin David susah teleportasi lebih dari beberapa kaki di dalam apartemen.
Setelah berantem dan berjuang keras, David berhasil teleport ke dalam ruangan tersembunyi di dindingnya. Dia ambil tas berisi uang dari ruangan itu dan menghilang dari situ, tapi Paladin yang berpengalaman gak mau nyerah, jadi dia kirim anak buahnya ke semua tempat loncat biasa David. Dia juga nemuin sebuah foto lama Millie di lemari memberi dia ide nakal. Sementara itu, David muncul di kamar lamanya di Michigan setelah pertemuan canggung dengan ayahnya. Dia pergi ke rumah Millie. Di sana ibunya memberitahunya bahwa Millie bekerja di bar lokal di jalan. Pemuda itu berangkat ke sana hanya untuk merasa seperti pengecut begitu dia melihat cinta masa kecilnya. David mencoba pergi tanpa terlihat, tetapi menabrak Mark yang sudah dewasa. Mark langsung mengenalinya dan membombardirnya dengan pertanyaan. Suaranya yang meluap terdengar oleh Millie yang bergabung dengan dua pria itu beberapa detik kemudian mengungkapkan bahwa dia melihat David saat dia tiba dan menunggu dia untuk mengatakan sesuatu. Ini membuat Mark cemburu dan dia mencoba mendekati Millie, tapi David memukulnya lebih dulu. Terjadi pertarungan yang seru, yang berakhir dengan keduanya terteleportasi saat tidak ada yang melihat. Mereka segera muncul di dalam brankas bank yang pernah dirampok David bertahun-tahun lalu. Dia kemudian mengancam Mark sebelum melompat pergi, meninggalkan tangga di dalam brankas sebagai hukuman. Setelah itu, David kembali ke bar dan akhirnya mereka ngobrol bersama Millie. Dia mengungkapkan bahwa dia sudah mengubur impiannya untuk traveling karena harus menghadapi kenyataan harus kerja. Di sisi lain, David berbohong mengaku sebagai banker yang menghasilkan banyak uang. Dia lalu mengajak Millie untuk pergi ke Roma, dan dia dengan senang hati menerimanya. Tanpa mereka sadari, Griffin telah mengikuti jejak David dan mendengar rencana mereka. Sementara itu, Mark ditangkap polisi dengan tuduhan perampokan. Tak lama kemudian, Rowland tiba di kantor polisi berpura-pura menjadi agen CIA itu menginterogasi Mark dan berjanji bahwa dia mempercayai cerita gila Mark. Mark kemudian menjelaskan semuanya tentang David dan cewek yang dia sukai, Millie. Jadi, dia meminta anak buahnya untuk menyelidiki keberadaan Millie. Tak lama kemudian, dia mengetahui bahwa Millie baru saja pergi ke Roma, dan dia mengirim anak buahnya untuk mengejarnya. 10 jam kemudian, David dan Millie tiba di Roma dan check-in di hotel yang sangat mewah. Mereka kemudian berkeliling di luar, mereka menikmati keindahan kota. Di adegan berikutnya, keduanya berjalan-jalan di sekitar Coliseum dan David mencoba mengakses level bawah. Saat itulah dia tiba-tiba bertemu dengan Griffin. David yang terkejut mencoba pergi, tapi tiba-tiba Griffin muncul di depannya. Dia kemudian mengungkapkan bahwa ada para pelompat seperti mereka di seluruh dunia. Setelah itu, Griffin memarahi David karena melompat sembarangan. Dia bilang si pemula ini sudah menarik perhatian orang-orang yang salah. Sementara itu, sekelompok Paladin masuk ke Coliseum dan mulai mengejar mereka. Anak-anak, David langsung terkejut kena pentungan dan terjatuh tak bergerak, tapi Griffin sepertinya lebih berpengalaman dengan trik musuh. Dia teleportasi dalam beberapa detik dan cepat-cepat menjatuhkan mereka satu persatu. Saat bahaya sedikit mereda, dia bantu David untuk kembali sadar. Griffin kemudian menjelaskan tentang organisasi Paladin yang memburu pelompat seperti mereka sebelum tiba-tiba menghilang lagi. Tiba-tiba, seorang karyawan dari Coliseum muncul dan melihat beberapa tubuh yang tak sadarkan diri. Dia teriak minta tolong, bikin David dengan terburu-buru. David terjun ke celah yang ditinggalkan oleh teleportasi Griffin dan segera muncul di tempat persembunyian rahasia di gurun Mesir. Begitu melihatnya, Griffin jadi marah dan mengingatkan bahwa dia meninggalkan Millie sendirian. David mengakui kesalahannya dan segera kembali ke Coliseum. Tapi sayangnya polisi sudah menunggu di luar dan menangkap mereka berdua. 8 jam kemudian, pihak berwenang Italia masih berusaha menginterogasi David. Mereka tidak bisa melakukan penangkapan resmi sampai magistrat dari kedutaan AS tiba. Untuk kejutan David, ketika hakim akhirnya muncul, ternyata itu adalah ibunya, Mary. Sebelum dia bisa memahami apa yang terjadi, dia membebaskannya dari borgolnya dan menyuruhnya untuk melarikan diri. Dia memperingatkan bahwa lebih banyak Paladin sedang dalam perjalanan. David yang bingung mencoba mengejarnya, tapi seorang polisi menghalanginya, jadi dia teleportasi ke ruang tunggu dan memberitahu Millie bahwa dia hanya dilepaskan setelah penyelidikan yang mendalam. Setelah sampai di bandara, Millie minta penjelasan, bingung kenapa mereka buru-buru padahal semuanya seharusnya baik-baik saja. Tapi David nggak kasih jawaban apa-apa dan cuma bilang mereka nggak bisa bersama lagi. Merasa dikhianati, dia naik pesawat dan pergi ke Michigan sendirian. Beberapa saat kemudian, David muncul di tempat persembunyian Griffin dan tahu bahwa dia memburu Paladin untuk dibunuh. Griffin mengungkapkan bahwa dia melakukan itu karena pria-pria jahat ini mengincar orang-orang sejenis mereka. Mereka begitu jahat sampai-sampai kalau nggak bisa mendapatkan seorang jumper, mereka akan menyerang yang lain, orang-orang terkasih. Setelah mendengar ini, David khawatir tentang ayahnya yang sendirian di rumah. Tapi dia tahu Millie aman untuk sekarang karena dia sedang dalam penerbangan panjang.
Di adegan berikutnya, David berpindah ke rumah lamanya hanya untuk menemukan ayahnya tergeletak mati di lantai. Ternyata Rowland sudah mengunjunginya. Ini menghancurkan David, dan dia akhirnya menyadari bahwa tindakan cerobohnya telah mengakibatkan kerugian besar. Tapi dia tidak punya waktu untuk berduka karena dia harus menangkap Rowland sebelum Millie mendarat di AS. David yang penuh dendam kemudian berpindah kembali ke markas Griffin dan mencoba untuk menculik. Diari ini berisi riset mendalam tentang Paladin, termasuk yang membunuh ayahnya. Tapi Griffin tidak membiarkannya menjelaskan bahwa Rowland sangat berbahaya dan tidak bisa dianggap remeh. Tanpa pilihan lain, David mengusulkan agar mereka bekerja sama untuk mengalahkannya. Awalnya Griffin menolak, bilang dia lebih suka kerja sendiri. Tapi saat si pemula terus mendesak, akhirnya dia setuju. Setelah itu, mereka berdua teleport ke Bandara Michigan, tapi sudah terlambat. Millie sudah mendarat dan pergi. Ini membuat David merasa panik, dia langsung melompat ke bar tempat Millie bekerja. Dia bertanya-tanya tentang Millie dan seorang pelayan mengungkapkan bahwa ada pria misterius yang juga mencarinya. David menyadari itu pasti dia dan segera teleport ke apartemen Millie. Untungnya, dia menemukan Millie dalam keadaan aman dan mencoba menjelaskan bagaimana dia tiba-tiba muncul di apartemennya, tapi Millie masih marah karena kejadian di Roma dan tidak ingin melihatnya sama sekali. Saat itu, Rowland dan anak buahnya tiba, jadi David cepat-cepat menarik Millie dan membawanya ke markas Griffin, membuat Jumper berpengalaman itu marah karena dia tahu para paladin punya mesin yang bisa membuka lubang cacing di bekas lompatan. Sayangnya, Rowland dan anak buahnya datang dengan mesin itu dan melakukan persis seperti yang ditakutkan Griffin. Sambil menunggu lubang cacing terbuka, anak-anak itu bersembunyi di gua rahasia. Di sana, David secara tidak sengaja menemukan bahwa penelitian Griffin melibatkan ibunya sendiri karena Mary juga seorang paladin. Begitu dia berbalik untuk menghadapi sesama Jumper, Rowland muncul dan langsung menangkap David. Dengan kabel listriknya, dia mencoba membunuh si bocah, tapi Griffin berhasil memotong kabel-kabel itu pakai pemadam api. Dia kemudian menghantam Rowland dan mendorongnya kembali ke lubang cacing tempat dia datang. Mereka berdua terus bertarung di apartemen Millie di Michigan. Sementara itu, Millie yang bingung memotong kabel-kabel itu untuk menyelamatkan David, tapi dia minta David janji untuk meninggalkannya setelah mengantarnya pulang. Dia bisa menghadapi semua ini dengan cukup baik. David menerima, tapi juga mengakui bahwa Millie adalah satu-satunya cinta sejatinya sejak mereka masih kecil. Saat keduanya terlibat dalam percakapan romantis, Griffin tiba-tiba muncul dengan mesin Paladin. Namun, Rowland menggunakan skar loncat untuk meluncurkan kait yang menangkap Millie, lalu dia menyeretnya kembali ke apartemen tepat sebelum skar itu menutup. Setelah insiden ini, Griffin mulai menyiapkan bom kendali jarak jauh untuk dibawa ke apartemen. Dia berencana membunuh semua paladin sekali dan untuk selamanya, tanpa peduli apakah Millie juga akan mati dalam prosesnya. Tidak mau kehilangan kekasihnya, David tiba-tiba teleportasi dengan bom itu dan dia ngejat di Coliseum. Griffin langsung ngikutin dia dan mereka berdua mulai berantem buat ngerebut detonator. Mereka teleport ke seluruh dunia dan akhirnya sampai di medan perang di Chia, ngelupain perang yang ada di sekitar mereka. Griffin berhasil ambil detonator, tapi saat itu David melompat ke arah dia dan nempelkin dia ke pilon yang penuh arus listrik, bikin si veteran Jumper terjebak sebentar. Setelah menang, David teleport balik ke apartemen Millie dan nemuin dia terikat di dinding. Dia dengan bodohnya buru-buru masuk buat nyelamatin dia. Tapi Rowland menyerangnya dengan pentungan listrik, lalu Paladin mengikatnya di atas Millie menggunakan kabel listrik terpisah untuk anggota tubuhnya. Rowland berpikir arus listrik yang mengalir lewat kabel itu cukup untuk mencegah David melarikan diri di saat kritis ini. Millie minta maaf karena salah mengira segalanya dan mengungkapkan cintanya kepada David. Ini memberinya dukungan yang dia butuhkan untuk meningkatkan kekuatannya ke level selanjutnya. Tiba-tiba, seluruh ruangan menghilang dari gedung dan terteleportasi ke tengah Hiron. Sungai David ngerasa pusing di bawah air, jadi Millie berenang untuk nyelamatin dia. Dia mencium David dengan penuh gairah, yang bikin David merasa bertenaga lagi dan mereka telepon ke perpustakaan tua. Rowland berhasil berenang ke tempat loncat Scar dan muncul di perpustakaan juga. Tapi beberapa detik kemudian, David nyerang dia dan mereka berdua menghilang dari situ. Saat skene beralih, mereka berdua yang jadi musuh ada di dalam gua di tengah Grand Canyon. David bilang dia orang baik karena dia bisa aja ninggalin Rowland sama hiu. Lautan itu, dia menghilang dan meninggalkan Paladin di gua terpencil. Beberapa hari kemudian, David mengikuti beberapa petunjuk tentang ibunya dan akhirnya bertemu kembali dengannya di daerah bersalju.
Dia menuntut jawaban tentang apa yang terjadi, dan Mary mengakui bahwa dia meninggalkannya karena dia tahu tentang kekuatannya. Dia juga menjelaskan bahwa dia memang mencintai David, tapi satu-satunya yang bisa dia tawarkan adalah awal yang baik. Mendengar ini, David menyadari bahwa ibunya ada di pihak musuh, jadi dia pergi dari situ. Dia kemudian bertemu dengan Millie dan mereka berdua teleportasi ke tempat yang lebih hangat. Subscribe untuk video-video seperti ini, nyalakan notifikasi, dan kasih like untuk bantu channel ini. Terima kasih sudah menonton.